ada seorang pemuda, sedang waktu itu Rasulullah melaksanakan yaitu dakwah, sedang memberi yaitu bagaimana tentang hukum-hukum, syariat. Waktu itu Rasulullah sedang memberi tausiah tentang keagamaan, tentang Islam, bagaimana melakukan perintah-perintah yang diperintah oleh Allah. Maka datanglah seorang pemuda datang menjumpai Rasulullah. Sebelum dia melangkah menjumpai Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya yang sedang mendengar. Apa yang Rasulullah katakan? Nekun dari Rasulullah, pemuda itu asal syurga. Pemuda itu isi syurga. Maka datanglah pemuda tersebut masuk ke dalam. Setelah itu dia salam dengan Rasulullah dan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka kembalilah pemuda tersebut ke rumahnya. Setelah kembali ke rumah, esok hari datang lagi. Juga Rasulullah mengatakan hal yang demikian. Bukan dari Rasulullah. Dia pemuda tersebut adalah isi surga. Bukan dari Rasulullah. Yang pemudanya adalah asal surga. Maka dia lantas menjinjing di tangannya, di tangan kirinya, yaitu sandal, masuk kepada Rasulullah dan lantas juga salam seperti kemarin. Memak jaro dengan Rasulullah. Setelah itu keluar. Wateka itu biat. Maka Rasulullah nekalan dan bersama sahabat-sahabat lain nekalan. Maka kembalilah pemuda tersebut ke rumah. Esok hari datang lagi. Esok hari datang lagi dan berjumpa kembali dengan Rasulullah. Juga keluar bahasa itu dari Rasulullah. Itu biasa daripada Rasulullah. Yang asal pemuda tersebutlah isi surga. Maka setelah dia salam dengan Rasulullah, sahabat tersebut bertanya-tanya dalam hati. Sahabat yang sedang mendengar yaitu cakapan daripada Rasulullah. Kenapa pemuda itu masuk surga? Kenapa pemuda itu masuk surga? Maka bertanya-tanya dalam hatinya. Wateka lagi yang teman kiban sahabat-sahabat yang lain tanda tanya tanda tanya juga kepada sahabat-sahabat yang lain, kenapa pemuda tersebut bisa masuk surga? Apa amalan yang dia kerjakan oleh si pemuda tersebut? Apa amalan yang dikerjakan oleh pemuda tersebut? Maka bangunlah satu orang. Bangunlah sahabat Rasulullah satu orang yang sedang mendengar yaitu tausiah dari Rasulullah atau pembelajaran daripada Rasulullah, menjumpai pemuda tersebut. Merempaklah pemuda tersebut. Wahai pemuda, bolehkah aku tidur di rumahmu? So yang tanya sahabat yang sedang bersama Rasulullah. Gejak bak pemudanya enggak bertanya angkanya. Dia tanya bak pemuda tersebut. Wahai pemuda, jek dong di rumah dron, bolehkah saya tidur di rumahmu? Maka dijawablah oleh pemuda tersebut, silakan, jek. Maka dia mengikuti daripada yaitu pemuda tersebut. Dia ikut li sahabatnya. Dia ikut li sahabat berserta dengan pemuda. Maka ikutlah sahabat tersebut berserta dengan pemuda sampailah ke rumah. Waktu itu ke di rumah, maka dipersilakan oleh pemuda tersebut. Maka nekalalah tingkah laku pemuda tersebut. Baik tingkah lakunya. Malam juga
kekalan putra yang dipebut di pemuda tersebut. Hana sapu apa? Apakah dia mengerjakan solat malam? Tidak. Dia mulai hana ji kekalan oleh sahabatnya. Maka kalau Lehuro oleh malam ke pemuda tersebut, maka sahabat itu lantas juga bertanya. Bertanya-tanya dalam hati, amalan apakah yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Amalan pun yang sampai-sampai dia isi surga. Maka dengan tanda tanya yang demikian, pemuda tersebut dan sahabat tersebut terheran-heran, maka lantas sahabat itu bertanya langsung kepada pemuda. Ditanya langsung bak pemudayan. Ditanya langsung bak pemudayan. Putra yang ditanya langsung le sahabatnya, wahai pemuda, kamu selalu dikatakan oleh Rasulullah yang bahwa kamu adalah isi surga, asal surga. Amalan apakah yang kamu kerjakan? Maka sahutlah pemuda tersebut, tidak ada hana. Ditanya oleh sahabat, wahai pemuda, amalan apakah yang kamu kerja? Maka lantas pemuda tersebut menjawab. Lantas pemuda tersebut menjawab, wahai sahabat Rasulullah, saya tidak pernah sakit hati kepada orang. Ni pemudanya hantam sakit hati ke gok. Saya tidak pernah berkata-kata menjelek-jelekkan orang lain. Pemuda tersebut. Dan yang selanjutnya, saya tidak pernah, yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulut saya dapat menyakiti hati orang lain. Hantam pemuda yang berokun, kun kegop, pegah kegop, fitnah kegop, dengki khianat. Hana, siapa yang berkata pemuda tersebut kepada sahabat tersebut? Maka tidak ada perkataan dari pemuda tersebut yang bahwa menjengkelkan orang lain. Oh itu bit tu katanya jut sakit hati kau. Hana abang pemuda yang. Tidak ada. Yang ada yang keluar di mulut pemuda tersebut adalah kata-kata yang baik atau kata-kata hikmah. Bab mudanya. Hana je sakit hati orang lain. Itulah yang dikatakan ke pemuda tersebut kepada sahabat Rasulullah. Maka dia dikatakan oleh Rasulullah dia seorang pemuda yang masuk surga. Hana bab pemudanya yang bawa sakit hati go, menzalimi go. Maka oleh karena demikian, yang dilakukan oleh pemuda tersebut, yang bahwa apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut, yang perlihat dan pegah, dia tidak pernah dengan hal-hal pembicaraan tersebut tidak dilakukan pembicaraan kotor. Tidak pernah dia membicarakan perkataan yang jelek. Kenapa? Takut dia amalan-amalannya akan tidak diterima oleh Allah. Hana pegahaba pubruk-pubruk gop. Maka oleh karena demikian, kesimpulan yang perlihat dan pegah, bak pemuda tersebut hana yang bahwa pesakit hati gop. Hana yang jet tepeh hati gop, hana yang jet menjelek-jelekkan, memburuk-buruk hati, iaitu orang lain. Dia pemuda itu berkata pula, saya waktu mendengar, saya tidak pernah yang bahwa long sambung perkataan-perkataan tersebut. Apabila dia mendengar, tidak pernah dia menyambung perkataan tersebut yang dapat menjelekkan orang lain. Yang perlihat dan pegang pemuda tersebut yang bahwa hatinya sangat baik. Berarti
sifat hati yang na baji, sifat hati yang buruk hana bak pemuda tersebut. Maka hati, jagalah hati. Kita lihat riwayat yang kedua, riwayat yang lain. Ada seorang guru, dia mendengar seorang yang telah berbuat maksiat. Watai kedengar dia gurunya, maka bercucuranlah air mata. Kedengar sidro apa? Satu umat itu yang bahwa berbuat maksiat. Geklik guru tersebut. Bercucuran air mata. Bercucuran air mata yang bahwa mendengar orang tersebut berbuat maksiat. Maka datanglah seorang kepada guru tersebut. Wahai guru, kenapa Anda menangis? Kenapa Anda menangis? Apakah orang yang berbuat maksiat itu saudaramu? Jawab oleh gurunya. Jawab oleh gurunya, tidak. Apakah orang yang berbuat maksiat itu keluargamu? Bukan juga. Kenapa lantas kamu menangis? Bang dengar berita. Yang dengar berita yang bahwa umat tersebut berbuat maksiat. Ditanya lagi. Ditanya lagi. Apakah itu tetanggamu? Bukan juga. Kenapa juga kamu menangis, wahai guru? Geklik. Maka guru tersebut bagaimana menerima sikap dia ni watai kedinga gap buat maksiat, kiban sikap guru tersebut, pandangan tersebut. Pandangan agaknya kepada orang berbuat maksiat, kiban pandangan agaknya kepada orang berbuat maksiat. Maka dia, wahai orang yang bertanya kepadaku, orang yang temanya yang maklum, dia seorang hamba yang telah berbuat maksiat. Saya menangis, saya meminta ampun kepada Allah supaya dia terbebas dari masalah, dari perbuatan maksiat ni. Watai gedinga bahasa-bahasa lagian gelakai ampun supaya terampuni dosa orang yang berbuat maksiat. Nyampan pandangan ni urang guru tersebut. Karena dia adalah seorang yaitu hamba. Nyampan pandangan. Hana ke tamah-tamah ni. Hana ke pubruk-pubruk ni. Hana ke jelek-jelek ni. Hana ke jelek-jelek ni. Kenapa? Karena pandangan seseorang. Karena pandangan guru tersebut melihat yang bawa meminta, ya Allah, nepa ampun dosa hamba tersebut. Bang dengar. Nyamban bang dengar le seorang guru tersebut. Padahal agaknya si Roche. Pandangan agaknya yang kedinga kepada hal tersebut, dia tidak langsung memfonis. Dia meminta supaya diampunkan dosa orang tersebut dan tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Yang perlu anda pegah pun hati. Yang perlu anda pegah hati yang bahawa hati kitanya tak jaga. Perlu anda pegah. Hati kitanya tak jaga. Monyo hati kaik tak jaga, nyan kitanya udet tentram. Monyo hati kitanya kada tak jaga, hidup kitanya damai. Monyo hati kitanya tak jaga, hati kitanya hidup damai, kerja hidup damai. Karena yang perlu anda pegah adalah yang bahawa monyo hati kitanya hana tentram, udet kitanya damai, kerja damai. Karena hati kita masih mencengkram kepada yang lain. Mantang keinginan iaitu yang bahawa untuk dapat menjatuhkan orang lain. Misalnya ada sesuatu yang terjadi kepada kawan kita. Dia ada perkataan, misalnya ada perkataan suara-suara yang keluar, misalnya keluar yang dapat istilahnya hati wajib dubir, bahasanya sakit hati dah dengar. Coba yang bahawa ada
yang demikian itu bertanya padamkan. Tak padam ke mana padam? Tak melakai Allah. Ya Allah, perkataan genggaknya pegahnya ni Allah Nabi petunjuk. Supaya diberi petunjuk untuk baik siapa saja. Tak melakai. Jangan kita perpanjangkan lebar. Baik tak pegah kena, tak pegah ke dia. Baik tak pegah kena, baik tak pegah ke dia. Menyo tak pegah kena ke dia. Karena pun terselesai masalah. Tetapi bang ada pun urang-urang lagi yang broken dengan pupuk bak medsos. Maksud bak medsos kadang pun yang pegah atau bak WA yang sering terjadi bak WA. Media sosial. Terjadi kadang broken dalam hal demikian. Nah, bahasa-bahasa yang tergelintir sikit. Baik lepas panjang. Yang besar kita kecilkan, yang kecil kita buang, kita padamkan. Supaya melebar lagi. Kenapa tidak melebar lagi? Karena yang bahwa itu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Karena pun dalam Islam yang lebih lagi karena dapat yang bawa hati kitanya handamai. Maka berhati-hatilah yang perlu ada pegang. Pangkai but yang perlu ada pegang, jaga hati. WA dalam agak drone dia tengok drone ke seorang guru, seorang pekerja kantor, dia seorang apa saja besok sudah besar nyolong pingat pak drone. Lagi ada pegah bunuh. Jangan takut untuk muncul orang lain. Baik ia untuk takutnya cara timpulin. Ia ditanya takut yang bahawa bertanya biasa yang terjadi takut muncul orang lain bisa maka takut rut bertanya. Ia ditanya. Padahal dengan tak pernah orang tersebut dengan kita memberi pelajaran kepada orang tersebut akan bertambah ilmu. Bertambah ilmu katanya siura derajat katanya akan tinggi karena nak ilmu. Maka kesimpulan yang perlu anda pegang kesimpulan yang selanjutnya yang bahawa jaga hati. Jangan diperpanjangkan masalah. Apabila masalah tersebut dapat membawa kepada sakit hati orang lain, dapat mengkeruhkan suasana, maka lebih baik kita buang. Yaitu perbuatan-perbuatan demikian yang dilarang dalam Islam.